Sahabat Tani, selamat datang di channel Bako Racung. Kali ini kita akan membicarakan tentang pupuk. Seperti video kemarin, kita sudah berbicara tentang pupuk NPK. Kali ini kita akan berbicara tentang lebih mendalam tentang pupuk, yaitu pupuk makro dan pupuk mikro. Kita akan pelajari apakah pupuk mikro ini benar-benar bermanfaat untuk tanaman sahabat tani semua, khususnya untuk tanaman padi dan palawija. Kita akan kupas tuntas apa itu pupuk makro dan pupuk mikro, dan apa kelebihan dan kekurangannya. Sahabat tani, pantengin terus video channel Bako Racung ini, jangan skip, tonton sampai akhir. Sahabat tani, selamat datang kembali di channel Bako Racung. Kali ini kita akan membahas tentang pupuk, tapi tentunya bukan pupuk biasa. Sahabat tani, ada dua jenis pupuk penting yang sering kita dengar, yaitu pupuk makro dan pupuk mikro. Apa sih sebenarnya perbedaan keduanya dan bagaimana manfaatnya bagi tanaman kita? Sahabat tani, dalam kegiatan budidaya tanaman diperlukan pupuk sebagai penambah unsur hara. Unsur hara makro biasanya berupa pupuk padat atau cair yang diaplikasikan pada akar tanaman, baik dengan cara pemberian pupuk dasar maupun pupuk susulan. Sedangkan sumber unsur hara mikro berupa pupuk daun yang diaplikasikan melalui penyemprotan. Dengan menggunakan pupuk yang dapat membantu pemenuhan unsur hara seperti Zeta, Urea, dan NPK, maka tanaman akan tumbuh dengan baik, sehingga hal tersebut dapat membuat tanaman menghasilkan buah dengan kualitas tinggi. Sahabat tani, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pupuk makro dan mikro memiliki unsur hara yang berbeda. Sesuai dengan unsur haranya, pupuk makro cuma memiliki unsur hara makro saja. Di dalam pupuk makro terdapat unsur hara berupa zat karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, dan kalsium, dan juga magnesium. Sementara itu untuk pupuk mikro, kita bisa menemukan unsur hara yang mengandung mikro saja, seperti zat besi, boron, klorin, mangan, zinc, tembaga, molibdenum, dan nikel. Unsur hara inilah yang nantinya membantu pertumbuhan sekaligus perkembangan tanaman sahabat tani semua, hingga proses reproduksi serta untuk metabolisme. Jadi bisa dikatakan bahwa unsur hara itu berguna agar tanaman bisa bertahan hidup lebih lama. Sahabat tani, mengingat jumlah yang dibutuhkan pupuk mikro ini cuma sedikit, maka dari itu jenis pupuk ini diberikan dengan cara melalui daun. Untuk unsur hara makro, penyerapan dengan jumlah yang lebih besar karena beberapa zat di dalamnya dibutuhkan oleh tanaman untuk bertahan hidup dalam jumlah sekitar 95%, seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sementara untuk unsur hara makro ini bisa ditemukan dengan jumlah yang mikro ini ditemukan dengan jumlah yang sedikit pada jaringan tanaman. Di bawah ini kita lihat uraian tentang kandungan makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Sebetulnya unsur hara makro terdiri dari nitrogen atau fosfor, P, kalium, sulfur S, kalsiumnya Ca, dan magnesium. Unsur hara makro dibutuhkan tanaman dalam jumlah
besar. Pupuk Meraku ada pupuk yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan sebagian besar oleh tanaman. Unsur-unsur ini dikenal dengan nama unsur makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau sering disingkat dengan NPK. Sebetulnya unsur NPK ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman mulai dari pertumbuhan daun, akar hingga buah. Nitrogen membantu daun menjadi hijau dan subur, cocok untuk tanaman yang daunnya lebat. Kemudian fosfor berperan dalam memperkuat akar tanaman dan membantu proses pembungaan. Kemudian untuk kalium adalah menjaga tanaman agar lebih tahan terhadap hama dan penyakit serta mempercepat pematangan buah. Sahabat tani, selanjutnya kita punya pupuk mikro. Berbeda dengan pupuk makro, pupuk mikro dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, namun tetap penting untuk kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Pupuk mikro lengkap mengandung unsur hara seperti tembaga atau Cu, boron B, besi Fe, mangan Mn, zinc Zn, molybdenum Mo, dan klorin dan nikel. Unsur hara mikro memiliki peran yang vital dalam fisiologi tanaman, di antaranya sebagai penyusun jaringan tanaman, sebagai katalisator atau stimulan, kemudian mempengaruhi proses oksidasi dan reduksi tanaman. Untuk zat besi misalnya membantu proses fotosintesis, kemudian mangan membantu dalam pembentukan klorofil, kemudian tembaga dan boron memiliki peran dalam pembentukan dinding sel dan pembentukan buah. Sahabat tani, jadi apa manfaat dari menggunakan pupuk makro dan mikro ini secara berimbang? Ketika kedua jenis pupuk ini digabungkan, tanaman dapat tumbuh secara optimal karena mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Pupuk makro mempercepat pertumbuhan dan memperkuat struktur dasar tanaman. Sementara pupuk mikro mendukung kesehatan dan ketahanan tanaman. Sahabatnya, dengan begitu tanaman tidak hanya tumbuh besar, tapi juga lebih kuat dan produktif. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari pupuk makro dan pupuk mikro. Sahabat tani, untuk pupuk mikro memiliki kelebihan, yaitu satu, ya, memenuhi kebutuhan nutrisi utama. Karena pupuk makro mengandung unsur-unsur seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan unsur esensial untuk pertumbuhan tanaman. Dan efeknya cepat pada tanaman. Unsur-unsur ini dibutuhkan dalam jumlah besar sehingga penggunaannya biasanya memberikan hasil yang cepat terlihat. Kemudian yang tiga adalah meningkatkan hasil panen. Pupuk makro membantu dalam mempercepat pertumbuhan, meningkatkan pembungaan, dan juga hasil panen yang lebih optimal. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah dapat menyebabkan ketergantungan. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk kimia. Kemudian tentunya bisa merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Pupuk makro dapat mencemari tanah dan air, menyebabkan polusi lingkungan. Penggunaannya tidak efisien. Beberapa unsur pupuk makro mudah hilang melalui pencucian atau penguapan, sehingga penggunaannya harus terukur dan tepat. Kemudian untuk pupuk mikro, kelebihannya satu adalah meningkatkan kualitas tanaman. Pupuk mikro mengandung unsur-unsur seperti boron, besi, mangan, zinc, tembaga yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting bagi kualitas tanaman. Yang kedua adalah mengoptimalkan metabolisme tanaman.
Unsur mikro berperan dalam aktivitas enzim dan proses fisiologis yang mendukung kesehatan dan produktivitas tanaman. Yang ketiga adalah mendukung manfaat penggunaan pupuk makro. Dengan mencukupi unsur mikro, pupuk makro yang diberikan dapat dimanfaatkan lebih efektif oleh tanaman. Kekurangannya yaitu adalah sulit untuk mengukur kebutuhan karena dibutuhkan dalam jumlah kecil, dosis harus sangat tepat dan kekurangan atau kelebihan bisa merugikan tanaman itu sendiri. Kemudian harga cenderung tentunya lebih mahal. Beberapa pupuk mikro memiliki biaya produksi yang lebih tinggi sehingga harga per unit lebih mahal dibandingkan pupuk makro. Yang ketiga adalah efek lambat. Karena perannya dalam proses internal tanaman, efek pupuk mikro biasanya tidak langsung terlihat seperti pupuk makro. Sahabat tani, secara umum kombinasi pupuk makro dan mikro yang seimbang sangat penting agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Unsur hara yang tersedia di dalam tanah tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Kekurangan unsur hara dapat menyebabkan tanaman mengalami gangguan pertumbuhan, fotosintesis, dan tentunya reproduksi. Pupuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro disebut pupuk makro-mikro. Kemudian pupuk organik yang mengandung unsur mikro yang lebih lengkap daripada pupuk anorganik. Sahabat tani, ciri-ciri tanaman kekurangan unsur mangan yaitu proses pertumbuhan tanaman lama dan tidak maksimal sehingga tanaman kerdil atau kecil. Jaringan daun akan mati dan daun berwarna kekuningan di beberapa tempat. Kemudian ciri-ciri tanaman kekurangan unsur zinc atau Zn adalah kualitas daun menjadi tidak baik, mengalami perubahan warna menjadi kekuningan dan kemerahan, terutama pada daun tua. Daun juga akan berlubang, mengering, dan akhirnya bisa mati. Tanaman kecil, proses tumbuh tanaman terganggu, ruas-ruas batang memendek dan tumbuh kecil dan mengumpul atau resetting. Kemudian ciri-ciri tanaman kekurangan unsur molybdenum atau Mo, terjadi perubahan warna pada daun dan keriput daun kering. Proses tumbuh tanam akan berhenti sehingga menyebabkan tanaman kerdil dan mati. Sahabat tani, jadi itulah sedikit penjelasan tentang perbedaan pupuk makro dan mikro serta manfaatnya bagi tanaman. Sahabat tani, kita akan berikan beberapa contoh untuk pupuk pupuk mikro yang ada di pasaran. Yang pertama adalah tripolat, memiliki kandungan mikro yang cukup lengkap. Kandungan mangan adalah 7%, zincnya 4,5%, besinya 2,5%, tembaga atau Cu-nya 2%, boronnya 2%, dan molybdenumnya atau Mo 0,1%. Kemudian ada superkal dengan kandungan CO2-nya 30%, MgO-nya 25%, zincnya 1,79%, B-nya 0,51%, kemudian kadar airnya 1%. Kemudian ada Phthala dengan kandungan kalsium 43%, zincnya 1,02%, MgO 9%, B-nya 0,68%. Kemudian ada Silocell dengan kandungan B-nya 0,51%, zincnya 2,95%, Mo-nya 1,58%. Sahabat tani, pastikan kalian memberikan pupuk yang tepat untuk setiap jenis tanaman yang kalian tanam agar hasilnya tentunya bisa maksimal dan optimal. Sahabat tani, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar di bawah, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat tani, tetap semangat dan sukses selalu.